Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di televisi streaming, dan juga para pendengar sekalian, sahabat El-Nuri dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi yang cerah, pagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nafas baru bagi kita. Mudah-mudahan sebagai pertanda kebaikan, wabil khusus di bulan Muharram, mendekati hari yang Allah berikan sejarah. Di tanggal 10 bulan Muharram ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong dan memenangkan Nabi Musa dari Fir'aun, dan Allah tenggelamkan segala bentuk kezaliman di zaman itu. Kita berdoa mudah-mudahan dengan spirit kemenangan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyingkirkan kezaliman yang ada di sekitar kita. Dan di bulan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan totalitas kemenangan kepada baginda Rasulullah SAW ketika benteng Yahudi yang terkuat, yaitu benteng Khaybar, ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Juga kemenangan-kemenangan yang lainnya. Mudah-mudahan spirit kemenangan ini kita bawa dalam hidup kita. Kita tidak menyerah dengan nafsu kita, dengan kezaliman yang dipraktekkan dan dipertontonkan di sekitar kita. Allahumma amin. Pada halaqah tadabbur yang ke-54 ini, biiznillah kita akan melanjutkan lanjutan yang belum selesai kemarin tentang tidak diperbolehkannya kita mengambil pemimpin berwala, loyalitas dalam artian loyalitas yang penuh kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan ancaman yang kalau kita tadabburi sangat luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan mulai pada ayat 30 dan nanti insyaallah sampai 37. Allah berfirman, Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ini satu tema satu. Kemudian paruh kedua Allah mengancam dengan ancaman yang lebih berat. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan yang ketiga, wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Yauma, pada hari ketika jiwa-jiwa, setiap jiwa menemukan apa yang dia lakukan dari amal yang baik, muhdara. Mudhara ini bisa disebut dengan hadirah, ada di sekitarnya. Jadi seseorang yang berbuat baik nanti di hari itu akan menjumpai amal baiknya. Kalau kita sekarang di dunia bisa jadi ada orang lupa berbuat baik. Ini serius. Itu ketika ada seseorang bilang kepada kita, terima kasih Bapak, dulu Bapak tolong saya pada tanggal sekian ini. Kita bilang, oh iya, padahal kita sudah lupa. Amal baik yang kita lakukan sudah lupa. Bahkan kita menyepelekan amal yang sangat baik, tapi kita menganggap karena itu kecil, lupa. Tetapi Allah SWT nanti akan membuat semua amal baik muhdhar, hadir di sekitar kita. Ada saksi yang membenarkan itu, sehingga apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar dibalas, tapi Allah SWT akan melipat gandakan amal baik tersebut. Tapi sebaliknya, wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Harusnya juga Allah mengatakan wa ma 'amilat min su'in muhdhar. Tetapi itu lebih sadis, lebih kejam kalau bahasanya langsung seperti itu. Allah ini kan bahasanya bahasa menyentil orang-orang yang beriman. Bahasanya adalah bahasa bagaimana agar seseorang itu
dia bisa kembali kepada Allah. Maka Allah tidak ada dalam mengingatkan itu targetnya untuk menyakiti kita, tidak ada. Maka luar biasa. Dan apa yang dilakukan dari nafsu tadi, jiwa tadi, min su'in, dari keburukan, dari hal-hal yang tidak baik, tawadu, maka dia akan berharap, akan berangan-angan, akan ingin mengatakan, lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, seandainya dia dan amal yang buruk tadi satu saja, amadan ba'ida, itu jauh sekali, tidak hadir di situ. Jadi kalau seseorang memiliki amal yang buruk, itu langsung lihat, aduh, saya dulu pernah melakukan ini ya, pernah melakukan ini ya, pernah melakukan ini, semuanya tiba-tiba hadir. Itu disebut dengan muhdhar. Kalau baik tadi enak apa dia? Oh, saya dulu pernah amal baik ya, dia senyum-senyum aja. Tetapi yang amal keburukan juga demikian. Makanya itu tidak disebut oleh Allah, tetapi yang disebut responnya. Maka orang tersebut akan merespon seandainya dirinya dan amal keburukan itu adalah amadan ba'ida, berjarak yang sangat jauh sekali. Para pakar bahasa membedakan antara al-amad dengan al-abad. Al-abad itu dalam bahasa kita diartikan selama-lamanya, yang tidak ada batasnya. Kalau al-amad itu tidak mungkin, karena orang sudah ada, orang sudah di depannya, itu tidak pas kalau disebut dengan al-abad, berarti itu menafikan. Kalau al-amad itu dia cerminan keputusasaan, tetapi ada batasnya. Nah, al-amad itu jarak yang jauh sekali, tapi sebenarnya jauh itu bisa ketemu. Nah, kalau al-abad itu sama sekali tidak ketemu. Jadi seandainya saya dulu pernah melakukan A, itu jauh sekali dan nanti tidak dianggap oleh Allah, itu amad. Karena kalau tidak dianggap, mustahil juga orang sudah di depan dia. Maka di sini takbirnya sangat-sangat daqiq, sangat-sangat detail sekali. Sudah disebut al-amad atau amadan, itu ba'idah, di situ ditakkidkan lagi. Seandainya Allah hanya mengatakan lau anna bainaha wa bainahu amada, itu sudah cukup. Tetapi amadan, jauh yang seseorang, ibarat kata begini, kita mau mendaki gunung, itu puncak kelihatan, nah, itu baru disebut dengan amad. Puncaknya kelihatan, nanti ada batasnya. Nanti kalau saya sudah sampai di sana, selesai. Tapi ba'idah, udah jalan setengah hari gak sampai juga itu puncak gunung ya, maka itu bisa membuat jiwa seseorang menjadi ngedrop. Tapi kalau seandainya dia sudah berpisah dengan istri dengan suaminya, atau suami dengan istrinya, atau dengan anaknya, hilang dan tidak ada harapan untuk kembali, nah itu tidak bisa disebut dengan amad, karena tidak jelas batasnya. Bisa jadi memang tidak kembali untuk selama-lamanya. Itu baru disebut dengan al-abad. Nah, ini yang kedua, perasaannya teraduk-aduk. Yang ketiga, wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah mengingatkan, Allah mengancam, Allah menggertak, Allah memberikan tekanan. Allah tidak pernah lupa. Kalau seandainya dia tetap melakukan yang awal, ini kan kaitannya dengan kemarin ya, la yatahidil mu'minun, orang yang beriman tidak mengambil pemimpin, tidak mengambil loyalitas, tidak mengambil panutan, tidak mengambil dan sebagainya. Yang kedua, qul in tukhfu ma fi sudurikum, dan tidak satupun yang dia sembunyikan itu kecuali diketahui oleh Allah. Dan lihat belakangannya, bahasanya ancaman, bahasanya menakutkan, tetapi Allah mengatakan wallahu raufun bil ibad. Allah sayang banget loh sama kita. Jadi sebenarnya ancaman ini ancaman yang kalau disebut secara eksplisit tidak ngeri, nah, tetapi dalamannya sangat ngeri sekali. Tapi diakhiri dengan raufun bil ibad. Allah itu membuat peraturan supaya sayang sama kita. Kita membuat peraturan buat anak-anak, sudah jam 9 malam harusnya sudah tidur. Sayang, kenapa? Karena di jam 4 harus bangun salat subuh. Nah, belajar yang rajin. Capek Pak, capek Bu, tapi ini demi masa depannya. Belajar itu tujuannya bukan untuk cari kerja, tapi mencari ilmu. Kita membangun paradigma untuk anak-anak kita. Nah, ini raufun bil ibad. Saya pernah dulu orang tua menyuruh belajar, itu dari kadang dari pihak ibu itu kasihan sama anaknya.
ini pulang sekolah disuruh belajar, disuruh ini. Mungkin tidak jarang suatu ketika kalau kita sudah agak disebut dalam bahasa Al-Quran balagha ma'ahu sa'ya, sudah paham, itu seorang anak bisa mikir ada orang tuanya yang kasihan pada dia. Tetapi bisa jadi kasihannya itu kalau kemudian udah kalau gitu nggak usah belajar. Nah itu bukan rauf. Karena raufun bil ibad ini dia tahu untuk masa depannya. Kalau nanti dia melakukan yang pertama ma'amilat min khairin muhdara, maka dia akan berbahagia. Tetapi kalau melakukan yang kedua itu lebih banyak min su, maka dia akan ada penyesalan yang sangat banyak sekali. Dia melihat ada orang yang dizalimi, tiba-tiba nongkrong depan dia. Oh ini orang berusaha zalimi. Kemudian tiba-tiba lagi dia melakukan apa yang buruk lagi. Dia kesan ke kanan, ke kiri. Semua amal buruknya itu dia berharap jauh dari dia. Dan itu kan sangat berat sekali. Nah, lihat bahwa kesayangan Allah itu akan ditindaklanjuti dengan yang berikutnya. Qul, katakan Muhammad, uslub talqin lagi. Katakan, in kuntum, jika kalian orang-orang yang beriman, tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul ya. Yuhibbukumullah, Allah niscaya akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kalau Al-Fakir akan membahas dari dimensi sofistik, kita habisnya. Karena di sini ada dimensi yang luar biasa yang tidak bisa disamakan. Pertama, tuhibbunallah, didulukan cinta dari pengharapan lebih tinggi. Seseorang hamba mencintai Allah, itu mencintai pada yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya, yuhibbukumullah, itu berbeda dari yang tinggi ke yang lebih rendah. Nah, ibarat kata kalau manusia ini ada orang semuanya mencintai dia. Ada seorang laki-laki yang dicintai oleh banyak wanita. Nah itu seorang perempuan ini berharap, wah seandainya aku menjadi istrinya. Atau sebaliknya, seorang perempuan ini diidolakan, ingin dinikahi oleh banyak pemuda. Nah, tetapi pada akhirnya yang dipilih tetap satu juga. Nah ini berbeda dari yang banyak ini, dari yang mengangankan kepada yang lebih tinggi. Itu sama-sama manusia, ini bukan manusia. Kita mencintai Allah, itu dimensi cintanya berbeda dengan yuhibbukumullah, Allah mencintai manusia. Tidak sama itu. Nah ini oleh sebagian para ulama disebut dengan ayat mutasyabihat, bahwa cinta Allah dan cinta hamba kepada Allah itu berbeda. Maka sekarang masing-masing kita bertanya, sebenarnya ketika saya mencintai Allah itu apa? Kalau mencintai kepada manusia, bahkan sampai Rasulullah SAW, mungkin bisa kita visualisasikan. Karena cinta itu bukan hanya sekedar perasaan yang ada di dalam dada kita. Karena membicarakan cinta, itu tempatnya di mana? Bukan di otak, di kepala. Tapi cinta itu ada di qalb. Qalb itu adalah memahami. Dalam bahasa Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Al-fiqh itu lebih dalam daripada al-ilm. Kalau al-ilm itu tahu. Kalau meskipun hati itu bisa juga yaqilu, bisa berpikir, tetapi hati itu sebenarnya adalah wadah untuk memahami. Ketika yuhibbukumullah itu bahwa cinta dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Maka cintanya adalah cinta memberi. Kalau tadi adalah cinta penghambaan, kalau cinta mahabbatullah kepada hambanya itu cinta memberi. Dia kehilangan apa saja kalau manusia itu tidak terasa, tapi Allah tidak pernah kehilangan. Dia memberi kepada hambanya itu dengan sepenuh cinta. Berbeda kan kalau seorang anak, dia beberapa kali kita visualisasikan sudah jatahnya bayar SPP, sebandel-bandel anak kita tetap akan memberi itu. Tapi beda dengan anak ini sangat kita cintai. Bukan hanya SPP kita kasih, tapi uang sakunya kita beri dan orang tua tidak merasa rugi. Kita sampai di situ saja visualisasinya, nanti bisa kita kembangkan sendiri bahwa mahabbatullah dan mahabbatul abdilillah itu berbeda, jauh sekali. Yang satu adalah mahabbatul ta'abbud ya, mahabbah penghambaan,
dia tidak merasa dihinakan, tidak merasa diapa-apakan, karena dia di sini ta'abbud. Sementara sebaliknya mahabbatullah adalah mahabbatul ata', mahabbah yang memberi. Al-Fakir hanya membahas salah satu dimensi saja. Nah, yang berikutnya, yang kedua, konsekuensi dari cinta itu adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka engkau akan diampuni oleh Allah. Kalian akan yaghfir lakum dzunubakum. Jadi makna ampunan itu, maghfirah itu sebenarnya adalah as-satr, menutup aib sebenarnya. Jadi kalau ada si A melakukan kesalahan kepada saya yang disebut diampuni, dimaafkan, itu artinya saya menutup aib itu. Udahlah, urusannya antara ente dan saya saja, tidak saya ceritakan ke yang lainnya. Nah, tahapan yang berikutnya itu diputihkan, dianggap tidak ada. Nah, jadi maghfirah itu, makanya dalam bahasa Al-Quran itu sifat Allah ada dua, ghafirud dzambi wa qabilut taub. Jadi yang memaafkan atau mengampuni dan yang menerima taubat. Nah, kalau kita dimaafkan Allah, itu biasanya dosa dilakukan, Allah tutup aib. Tapi ketika ditutup aibnya kemudian kita meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan putihkan. Allah anggap tidak ada. Itu disebut dengan maghfirah yang sempurna. Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Dan ghafur itu adalah superlatif ya, yang biasa disebut dengan ghafirun, yang tingkat berikutnya disebut dengan ghaffarun. Nah, yang paling banyak adalah ghafur. Jadi memaafkan dosa-dosa yang sangat besar, memaafkan dosa-dosa yang sulit dimaafkan, itu disebut dengan ghafur. Dan luar biasa setelah ghafur rahim. Tempo hari saya juga masih ingat Al-Fakir sampaikan bahwa dalam visualisasi kita dengan manusia, sehabis memaafkan seseorang yang melakukan kesalahan pada kita, kita bilang, jangan pulang dulu, saya sudah sediakan makan besar untuk Anda. Oh, ada nggak orang itu melakukan kesalahan tapi ditraktir makan? Udah gitu, oh ini ada uang saku untuk Anda pulang. Ada nggak kayak gitu? Oh, sudah dimaafkan aja, untung ya. Tapi Ghafur Rahim, memaafkan dan menyayangi berikutnya. Maka itulah kalau kita sanggup melakukan itu, memaafkan dan kemudian memuliakan orang yang berbuat salah itu adalah bentuk kita berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV streaming dan pendengar El Nuri, sahabat El Nuri dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pada konsep ketaatan sebagai penutup ayat loyalitas. Qul, katakan Muhammad, ini usul talqin berikutnya, taatlah kepada Allah, ati'ullaha war rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya jika kalian semuanya tawallaw, berpaling dari Allah, maka harusnya di sini ada satu jeda yang terhapus ya, yang disembunyikan oleh Allah. Kalau disebut urutannya kayak gini harusnya, fa in tawallaw fa innakum kafirun. Kalau kalian berpaling maka bisa menyebabkan kekafiran. Dan apa? Innallaha la yuhibbul kafirin. Jadi berpaling kita dari ketaatan pada Rasul, pada Allah, itu bisa menyebabkan jangka panjang yang menjadi kafir. Kafir itu ungkapan yang paling berat di antara sekian ya. Jadi orang-orang zalim, orang-orang fasik itu nanti bingkainya kepada kafir. Ulaika humul fasiqun, itu pertanda bergeser dari orbit ketaatan. Ulaika humuz zalimun, kalau pergeserannya itu menyebabkan kezaliman yang merusak, menyebabkan kerusakan, itu disebut dengan zalim. Tapi nanti ketika sudah berulang terjadi kezaliman yang terakumulasi, maka faulaika humul kafirun. Kekafiran itu klimaksnya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bisa dimurkai. Ini kita selesaikan pada bahasan yang pertama. Kita masuk pada inti dari surat Ali Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Ini satu ayat luar biasa. Ayat ini dahsyat sekali. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran menjadi keluarga yang diteladani bagi sekalian alam, yani penghuni alam semesta atau manusia secara umum. Nah, ini yang menarik. Kalau diartikan secara letterlek, ini ada dua orang person dipilih as a person, dan dua orang tipologi keluarga ideal yang dicontoh oleh manusia. Meskipun sebagian pakar bahasa mengatakan al di sini itu
penekanan pada keberhasilan dia, bukan keluarga. Tetapi jumhur pendapat sebagian besar para pakar tafsir, al di sini artinya adalah keluarga. Jadi kalau kita tafsirkan secara tadabburi, secara singkat, Allah memilih Adam as a person, Nuh as a person, dan Ibrahim as a family sebagai keluarga, dan Imran as a family ini sebagai guidance, sebagai panutan, sebagai teladan bagi para manusia yang datang setelahnya. Apa alasannya? Adam dan Nuh. Adam ini adalah simbol kegigihan. Manusia yang diciptakan pertama kali tidak ada yang dia contoh. Kalau bagi kita, ini adalah panduan mendidik anak pertama. Anak pertama itu biasanya, saya tidak sepakat juga dikatakan kelinci percobaan, tetapi anak pertama itu kita curahkan banyak. Ya jelas, yang jelas kalau dari sisi fisiknya itu baju dan sebagainya itu pasti barunya. Ada juga sih yang lungsuran tapi bukan lungsuran kakaknya, diberi orang lain, itu kan jadinya baru. Nah, meskipun ini dia punya sepupunya lahir duluan dikasih, tapi hitungannya baru juga di rumah itu. Nah, beda kalau dia adiknya nanti sudah lungsurannya. Nanti dari sisi yang lainnya masih memberikan penuh totalitas, dia mencintai, merawat, itu masih pertama. Tetapi sebaliknya juga itu tidak ada guidance. Sebagai anak, ini adalah Adam contohnya. Dan yang menarik bahwa Adam ini istifanya dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setelah melakukan kesalahan yang berakibat Adam itu terusir dari, dalam bahasa Al-Quran itu jannah. Kita sudah membahas itu ya, surga yang mana kita tidak perlu bahas lagi. Setelah itu dia bertaubat, dan ternyata orang yang berbuat salah kemudian dia bertaubat itu grade-nya naik tinggi. Jadi mustahil juga seseorang yang tidak pernah berbuat salah, karena setiap manusia pasti berbuat salah. Nah, kesalahan yang diikuti dengan perbuatan baik, karena dalam hadisnya ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Itu pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, bertakwa dimanapun Anda berada. Tapi lihat, wa'atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Itu seolah-olah Rasulullah SAW ingin mengatakan kepada manusia, kalian itu sudah pasti berbuat musayyi'at, tapi ikutilah setelahnya dengan perbuatan baik. Tamhuha itu diharapkan bisa menghapus atau bisa menindih. Di kualitas keburukannya katakanlah 4, tapi kualitas kebaikannya 8. Itu hitung-hitungan, kalau 8 dikurangi 4 ya masih ada, kita untung 4 lah kalau dalam teori dagang kita ya. Tapi bukan berarti kita kemudian saya perasaan sudah banyak tabungan saya, untung-untungan baik, buat salah enakan aja. Itu lain cerita. Kesalahan itu jangan semuanya kita sengaja, karena tidak kita sengaja pun kita pasti berbuat salah. Nah, lalu Allah angkat derajat Nuh. Ini Adam ceritanya seperti itu ya. Kemudian dia mendidik anak-anaknya. Nuh itu simbol kegigihan yang luar biasa. Lihat di dalam surat At-Tahrim, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh. Dia memiliki istri tetapi istrinya berkhianat. Khanatahuma. Tapi khianat kalau dalam Al-Qur'an, pengkhianatan suami istri itu biasanya lahirnya pada perzinahan ya, tetapi di sini mustahil itu. Oleh para sebagian besar atau jumhur mufassirin mengatakan khianat yang di sini itu bukan khianat seperti itu. Khianat di sini ada khianat akidah, mengkhianati pemikirannya, akidahnya. Secara fisik istri Nabi Nuh ini setia, tidak melakukan perzinahan. Itu sepakat para ulama, tidak ada satupun yang menafsiri bahwa istri Nabi Nuh itu disebut berkhianat karena berzina dengan laki-laki lain. Tidak ada itu. Jadi penafsiran yang terjadi adalah istri Nabi Nuh itu tidak beriman. Bukan hanya tidak beriman, tapi membocorkan rahasia dakwah Nabi Nuh. Makanya itu diantara faktor manusiawi kegagalan, bukan kegagalan, sulitnya dakwah Nabi Nuh diterima karena ada musuh. Nah, ini benar-benar musuh dalam selimut betulan ini. Karena ada orang yang terdekat Nabi Nuh itu yang menjadi faktor pengganjal suksesnya dakwah di luar. Ini cobaan yang berat. Tapi cobaan yang lebih berat kedua adalah ketika anaknya. Dalam masa itu kan dia ingin menyelamatkan anaknya, tapi anaknya menjawab. Ketika dalam surat Hud kita bahas ya, kita bisa membacanya.
ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Tapi jawab anaknya apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Oh, saya maaf ayah, saya nggak mau naik perahu yang kayak gitu. Saya mau naik gunung yang paling tinggi. Tapi Nuh tahu akibatnya. Tidak ada satu orang pun yang selamat pada hari itu. Lihat ketika anaknya hilang, ketika anaknya tenggelam, Nuh dalam tanda kutip dia seolah-olah mengeluh kepada Allah. Inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq. Sesungguhnya itu adalah anakku, keluargaku, dan janjimu itu benar. Seolah-olah dalam bahasa eksplisit yang kita baca letter-letternya dalam surat Hud itu, Nabi Nuh itu memprotes, padahal bukan memprotes, dia bertanya, bukankah engkau berjanji menyelamatkan keluargaku? Dia sudah kehilangan istrinya. Seseorang kehilangan istri berat, itu adalah separuh jiwanya. Tetapi kehilangan anak itu lebih berat lagi. Kehilangan anak ketika sudah dewasa, ketika sudah menjadi harapan, itu lebih berat. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah dalam satu cerita mengemukakan keputusasaannya itu, tidak ada. Bahkan dalam dakwahnya sendiri Nabi Nuh baru berhenti itu setelah diberitahu dan diberikan keputusan, stop, kamu dakwahnya sudah selesai. Sekarang adalah saatnya memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak mau mendengar dakwahmu. Nah, itu Nabi Nuh adalah simbol kesabaran yang tidak ada habisnya. Maka tidak benar kemudian kita katakan kesabaranku sudah habis. Cobaan kita tidak seberat cobaan Nabi Nuh. Kesabaranku sudah habis. Apa yang kita dicoba oleh Allah? Cobaan kita tidak seberat cobaan para nabi. Itu as a person ya. Lalu sekarang yang menarik, as a family, kita bisa melihat Nabi Ibrahim. Kita tidak perlu membahas bagaimana Nabi Ibrahim, keteladanan Nabi Ibrahim mendidik istrinya, keteladanan Nabi Ibrahim mendidik anaknya, keteladanan Nabi Ibrahim mewakafkan anak-anak dan keponakannya serta keturunannya itu untuk dakwah semuanya. Maka menurut Ibnu Katsir jumlah anak ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan lebih dari itu. Jumlah anak-anak laki-lakinya beliau sebar ke beberapa tempat dijadikan agen dakwah. Tidak ada istilah pulang kampung, tapi Nabi Ibrahim ini yang mendatangi mereka, memberikan masukan kepada mereka. Nabi Ismail yang terkenal, Nabi Ismail di Mekah, dan kemudian Ishak yang ada di Hebron ya, dan nanti ke Baitul Maqdis, serta keponakannya yaitu Nabi Lut yang ada di sekitar Laut Mati itu tempatnya, serta anak-anak lainnya yang beliau sebar. Padahal kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam itu baru punya anak di usia yang keberapa? Sudah sangat tua sekali. Tetapi usia yang tua itu tidak menjadikan beliau berhenti, menghentikan obsesi dakwahnya disebar ke seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan kita bisa dikaruniai anak-anak seperti ini ya. Kemudian yang terakhir, ini yang menarik, bahwa Allah menampilkan figur lain setelah figur para nabi, Adam, Nuh, Ibrahim. Tapi figur yang keempat ini menurut jumhur mufassirin dia bukan nabi. Dia hanya salih min ibadihi shalihin, hanya seorang hamba yang baik di antara hamba-hamba yang saleh. Imran ini dikenal sebagai orang baik itu cukup ketika beliau meninggal, istrinya melahirkan, itu semua orang berebut. Ya, nanti kita ceritakan ya. Udah itu saya asuh saja Maryam. Kenapa? Semua orang berebut ingin mengasuh Maryam, itu sudah dipastikan karena Imran ini punya kedudukan yang luar biasa di kaumnya. Jadi kalau ada seseorang, kita misalkan pergi, kita mau nitip kunci, itu tetangga kita berebut, tapi emang sulit sih. Karena perspektif kita sekarang nih berebut ini ya, jangan-jangan mau apa ya, kita sudah curiga. Itulah susahnya kita menjadi asing di negeri sendiri. Al-Fakir suatu ketika pada saat pergi safari dakwah dan penelitian di Eropa, itu menaruh tas ransel di depan, di dada. Semua orang melihatin, kok orang melihatin saya, aneh gitu. Karena normalnya orang naruh ransel di belakang, kok saya naruh di depan? Itu sudah paranoid duluan ternyata. Kalau di sini kan naruh ransel di belakang itu seolah ngasih orang tuh, ambillah isi tasku kan. Ya, itu paradigma yang terjadi di negeri kita. Kita menatap mata-mata saudara kita dengan mata-mata curiga. Nah itu yang sedih sekali. Jadi harusnya tidak terjadi di negara kafir sana.
Itu tidak terjadi. Orang biasa meskipun ada pencurian, tetapi nyaman dia menaruh tas ranselnya di punggungnya, tidak khawatir di dalamnya akan dicuri orang. Bahkan ketika terbuka kita diingatkan itu resleting tasnya terbuka. Nah ini makna bahwa skenario rekayasa sosial kita belum maksimal. Nah ini adanya Imran ini luar biasa, berarti dia berhasil menumbuhkan pengaruh di tengah keluarga dan masyarakatnya bahwa dia itu orang baik yang kebaikannya itu dirasakan. Maka yang menarik di sini Al-Quran tidak pernah membicarakan siapa Imran. Yang menarik adalah langsung asarnya, pengaruhnya Imran pada keluarganya. Maka begitu ayat ini ditutup, Allah langsung sambung dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ini kan keturunan demi keturunan berikutnya menjadi contoh. Jadi bukan hanya mereka ternyata, keturunan Adam, keturunan Nuh sebagai contoh yang baik dan kalau ada keburukan. Tapi yang menarik adalah Al Ibrahim dan Al Imran ini sebagai obsesi idealisme seseorang dalam mendidik keturunannya. Nah langsung ditutup ketika Allah mengatakan wallahu sami'un alim. Idh qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Istri Imran ini sudah cukup tua. Ada yang mengatakan tua, tapi secara bahasa bahwa ini berbeda dengan Zakaria. Zakaria sudah tua. Jadi istri Imran ini memang dia sudah menikah cukup lama, tidak punya anak, tetapi belum terlalu tua-tua banget. Makanya nanti Al-Quran membahasakannya di sini. Dari ceritanya istri Imran ini suaminya sudah meninggal ya. Suatu ketika dia berjalan ke pelataran kurma di pelataran Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ya. Dia melihat Masjidil Aqsa, kemudian dia bilang karena sedang hamil ya, kalau seandainya ini yang terlahir nanti anak laki-laki, aku bernadar. Nah ini maka di sini sebutnya nadar ya. Nanti anak laki-laki ini aku wakafkan untuk ngurusi Masjid Aqsa. Tapi mohon maaf ya, jangan dipersepsikan bahwa ini kalau anak saya laki-laki nanti saya jadi takmir ya Allah. Bukan hanya sekedar takmir, masih dalam perspektif kita. Jadi muharraran di sini itu semuanya. Dia yang jadi imam di situ, dia yang mengajar orang di situ, dia yang mengkhidmah semua orang yang masuk Masjidil Aqsa. Jadi jangan dipersepsikan nanti anak saya yang bersihin masjid lah, yang jaga masjid. Enggak, tidak sekedar itu. Meskipun itu amal baik, tetapi muharraran lebih dari itu. Dia mengkhidmah dari orang tamu masjid, silahkan masuk di sini yang mau wudhu, di sini yang mau tilawah, yang mau itikaf ini. Sarana dan prasarana ibadah di dalam masjid itu yang menyediakan adalah disebut dengan muharram. Nah, ini nazar ya. Dan nazar di waktu itu yang bisa melakukan itu anak laki-laki. Jadi apa? Jadi secara tidak langsung, ya Allah kalau Engkau karuniai aku anak laki-laki, maka anakku ini akan aku wakafkan untuk Baitul Maqdis. Singkatnya kayak gitu. Fataqabbal minni, terimalah nadarku ini ya Rabb. Jadi nadar boleh ya hukumnya ya. Innaka antas sami'ul alim. Meskipun nadar itu kalau kebanyakan juga nggak boleh. Dikit-dikit nadar berarti kita meragukan Allah ini ngabulin doa saya atau tidak. Dan kalau keseringan berarti kita ngancam semua. Ya Allah, kabulkan nggak? Kalau nggak, nah itu kan nggak bagus kita berdoa. Nadar itu karena di keinginan yang kuat, bukan ancaman kita. Tapi kalau sudah terlalu sering, sudah nggak sakral lagi. Maka jangan terlalu sering kita bernadar. Falamma wadu'atha, dan lihat ketika dia sudah melahirkan anaknya. Lihat ya. Falamma wadu'atha, berarti ini bukan laki-laki, perempuan. Qalat, terkejut dia. Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, yang terlahir ternyata perempuan. Nah, disitulah dilema dia. Dia pernah bernazar kalau laki-laki akan menjadi muharrara, akan menjadi khadimul Masjidil Aqsa. Kalau di sana ada Khatimul Haramain ya, Khatimul Baitul Maqdis. Ini perempuan. Nah, gimana ini? Itu sama misalkan ya Allah, kalau saya seandainya bulan ini gaji saya naik 2 kali lipat, saya akan begini. Ternyata naiknya 2 kali lipat kurang dikit. Nah, kalau kita, berarti nggak masuk lah ya Allah ini. Gitu. Kita nawar lagi karena kita kunci dengan
2 kali lipatnya. Atau misalkan kalau anak saya diterima di universitas negeri yang munafik misalnya A, di universitas A, B itu di bawahnya, ternyata diterima yang B nya, kan nadarnya A, berarti nggak berlaku dong nadar saya gitu. Tetapi ini orang soleh itu tidak demikian. Orang soleh itu berpikir bahwa ini karunia, maka kemudian dia berkonsultasi, maka lihat wallahu a'lamu bima wada'at, Allah itu maha tahu apa hikmah dibalik kelahiran seorang anak perempuan ini. Walaysat dzakaru kal untha, ini luar biasa. Kata-kata walaysat dzakaru kal untha itu bisa ditafsiri negatif dan bisa ditafsiri positif. Oleh para pejuang gender menafsiri bahwa ayat ini ayat yang berbias gender. Ketika mengatakan tidaklah laki-laki itu sama seperti perempuan. Kalau saya ngomong kayak gitu sepakat nggak, Bapak? Ya harus sepakat. Laki-laki sama perempuan sama? Ya beda, struktur fisiknya beda. Tetapi mereka mengatakan laisa dzakaru kal unsa, itu laki-laki seolah-olah lebih dimuliakan dari perempuan. Nah, itu tafsiran yang jauh sekali. Padahal laisa dzakaru kal unsa ini perspektifnya 2, perspektif manusia. Ketika dia ingin punya anak laki-laki, kemudian dijadikan anak itu perempuan oleh Allah, maka walaisa dzakaru kal unsa, itu yang tadi sudah diproyeksikan angan-angannya hilang. Saya kalau punya anak laki-laki, enaknya sholat subuh bisa diajak bareng ke masjid. Saya kalau punya anak laki, enaknya nanti saya belajar berkuda, dia naik. Ya, jadi angan-angannya seolah-olah hilang, padahal juga tidak. Nah, itu bayangan manusia biasa. Tetapi karena ini yang berbicara Allah, kita menggunakan penafsirannya perspektif Allah. Maka penafsirannya itu diantaranya para sebagian mufassirin menafsirkan demikian. Walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki yang kau inginkan, anak yang diinginkan dari laki-laki kan, kal unsa, seperti perempuan yang Allah beri. Nah, itu ada yang disembunyikan. Laisa adzakaru, tidaklah laki-laki, anak laki-laki yang engkau inginkan, wahai namanya sebagian mufassirin menyebut hana ya, hana ya kalau bahasa kita, itu mengharapkan anaknya laki-laki. Tidaklah sama seperti yang Allah berikan perempuan. Pasti yang Allah berikan itu lebih baik dari yang engkau rencanakan. Nah, itu tafsirannya kayak gitu. Lalu apa? Maka dia langsung terima. Wa inni sammaituha Maryam, aku namakan anakku ini Maryam. Wa inni u'idzuha, dan aku berlindung kepadamu, melindungi dia. Wa dzurriyyataha, dan keturunannya minasyaitonir rajim. Ini para pakar tafsir ini di ayat ini, kata-kata ini diulang berkali-kali. Yang pertama, inni wada'tuha untha. Yang kedua, inni sammaituha Maryam. Yang ketiga, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. 3 kali ini itu menekankan bahwa sesungguhnya istri Imran ini sangat-sangat kuat hubungannya dengan Allah. Sesungguhnya aku mau dikasih laki-laki dan perempuan, itu tetap nadarku masih berlaku, cuman bingung ya Allah, gimana caranya? Nanti solusinya akan dipikirkan belakangan kan? Akan aku usahakan dia tetap khidmah pada Baitul Maqdis. Makanya nanti ada pengecualian ini Maryam. Dia meskipun perempuan tapi tetap bisa khidmah kepada Baitul Maqdis. Tapi kan susah juga mempersilahkan seorang laki-laki, kan jadi susah. Itu nanti ada takayufnya, kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, ini sama itu Maryam. Nah, Al-Fakir juga tidak sempat detil ya, apa maksud kata-kata Maryam itu. Tapi intinya Maryam itu adalah refleksi kecintaan dia kepada Allah setelah diberikan seorang anak. Kemudian yang terakhir adalah ini u'idzuha, ini perlindungan. Dia memohon supaya Maryam ini dan keturunannya dilindungi dari syaitan dengan perlindungan yang sesungguhnya. Maka Maryam, kemudian Isa itu dilindungi betulan dari perbuatan yang sangat-sangat, bukan hanya sangat buruk, tidak layak saja tidak pernah mereka lakukan. Fataqabbalaha rabbuha, dan Allah menerima. Menerima itu dalam artian apa? Menerima doanya dan juga menerima nadarnya. Nadarnya diterima. Biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasan, dan Allah tumbuhkan Maryam ini dalam suasana yang sangat baik. Wa kaffalaha Zakaria, dikafil oleh Zakaria. Ceritanya nanti di belakang baru dirinci. Kok bisa Zakaria padahal semua orang berebut
Nanti ceritanya di belakang kita awali dulu, bahwa nantinya sampai diadakan perlombaan. Siapa yang mau mengasuh Maryam itu harus melalui tahapan. Jadi ambil pensil masing-masing, karena mereka ngaji ya, bawa pensil. Lempar pensilnya ke sungai, dibuat bejana ada airnya. Ada yang bilang di sebuah kolam, yang penting ada air di situ. Dilempar itu kolam, dilempar itu pensil ke kolam tersebut. Nanti siapa yang pensilnya paling lama ngambang, itu yang akan mengasuh Maryam. Dilempar, iya tenggelam bukan saya. Dilempar, iya tenggelam bukan saya. Akhirnya yang paling lama ngambang punya Zakaria. Nah, Zakaria itulah nanti yang akan mengasuh Maryam. Jadi meskipun itu prosesnya adalah Allah, tetapi ternyata di sini ada cara lain. Ternyata undian itu boleh. Gitu. Nanti di situ secara fikih kita akan membahas undian boleh nggak? Boleh aja. Tetapi undian yang tidak boleh itu yang ada unsur judinya, menipu. Nah, makanya nanti di situ, wow berarti kita arisan sudah benar ini ya. Silakan kemudian orang yang menganggapnya seperti itu ya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dan sahabat An-Nuri, para pendengar dimanapun Anda berada. Kemudian yang menarik adalah di rangkaian yang terakhir, kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap kali Zakaria ini masuk kamar, dan di sini mihrab ya. Nah, ini tadi yang Al-Fakir bahasakan, ternyata kemudian mereka, para kaumnya itu sepakat membuat mihrab khusus Maryam. Karena ini perempuan. Tadinya kan kalau laki-laki mah dia bebas kemana aja ya. Akhirnya dibuatlah mihrab. Mihrab itu kalau dalam bahasa sekarang itu tempat imam ya. Padahal mihrab bukan tempat imam. Mihrab itu tempat sholat ya, tempat sujud. Dibuatlah khusus untuk Maryam di dalam Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di situ. Wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria ini masuk mau membawakan makanan, sudah ada. Wah, Nabi Zakaria kalau bahasa kita, pagi ini apa ya? Kemarin sudah saya bawain nasi uduk ya. Sekarang nasi ulam deh, sekarang dibawain ya. Begitu sampai sana dia mendapatkan lebih luar biasa. Sudah ada. Siapa yang memberi rezeki? Kemudian dia tanya, "Qala ya Maryam." Zakaria bertanya, "Ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hada?" Ini siapa yang ngasih? Anna laki hada? Siapa yang mendatangkan ini? Qalat huwa min indillah. Nah, di sini ada dua dimensi. Sebagian mufassirin mengatakan Maryam itu di antara orang yang bisa bicara meskipun dia masih bayi. Ada yang mengatakan oh tidak, ini dia sudah besar. Besar itu dalam artian sudah bisa ngomong. Orang udah dimasukin mihrab kan nggak mungkin masih 2 tahun dibikinin mihrab. Ada nggak? Meskipun nazarnya mau di khadimul masjid 2 tahun ditaruh di mihrab, saya kira tidak ya. Ini mungkin dia sudah berusia 6 tahun, sudah berusia 8 tahun, sudah ada mihrabnya. Jadi meskipun ini anak-anak, tetapi anak-anak yang sudah bisa berkomunikasi. Ketika setiap mau didatangkan makanan, ada makanan yang lebih enak, ditanya, qalat, jawabannya, huwa min indillah, itu adalah dari Allah. Nah, ini yang luar biasa. Masih ingat ya, kemarin kita beberapa waktu lalu kita menadaburi Ismail alaihissalam ketika ditanya oleh ayahnya, inni ara fil manami anni adbahu, aku bermimpi dalam tidurku menyembelih. Jawaban Ismail apa? Qala ya abadi, itu panggilan saya, padahal tidak ketemu fisik kecuali sekali saja sebelum itu. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintah. Itu seolah-olah Ismail tahu yang memerintahkannya siapa? Allah. Maka sama ini, anak sekecil ini bisa menjawab huwa min indillah, itu mustahil kalau tidak ada sentuhan dari orang tua dan lingkungannya. Maka di sini sekali lagi saya katakan proyek rekayasa sosialnya berhasil. Jadi di situ lingkungan, begitu di situ masuk dia jadi baik. Nah, itu berhasil. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada seseorang, kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Perhitungan itu Allah nggak pernah hitung itu. Kalau kita, you ngasih saya apa? Kalau sekarang mengharap saya memberikan, kamu dulu pernah berjasa, itu kan hitung-hitungan. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang berikutnya, bighairi hisab itu di luar prediksi kayak tadi, tanpa perhitungan manusia. Dan sekarang sedang tidak musim,
Sekarang belum musim rambutan ya. Tiba-tiba kok setiap datang ke sini kok ada rambutan, dari mana? Jawab aja, oh, min indillah. Dari Allah. Kalau kita dari Allah karena duitnya banyak. Min indillah, tidak musim ada di situ. Maka di sini terjemahan annalaki hada itu heran, itu karena ada makanan yang tidak di musimnya. Ada yang bilang heran karena ada makanan itu kualitasnya lebih baik dari yang dibawa oleh Zakaria. Ada makanan itu luar biasa. Intinya setiap datang makanan sudah ada. Bukan berarti kemudian Zakaria udahlah besok berarti saya nggak usah. Ya, Zakaria tidak demikian. Meskipun sudah ada makanan itu Maryam, dia setiap masuk itu tetap membawa makanan. Tapi setelah mungkin berlaku 3 kali ya, dia berkata, ini dari mana kamu makanan Maryam? Maryam menjawab apa? Min indillah. Dan Allah memberikan rezeki pada hambanya sesuai dengan yang dia kehendaki. Jadi ini inti dari kita, nanti kita belajar ya pada Maryam bahwa rezeki kita itu yang menyediakan Allah. Maka jangan pernah cemas. Saya sudah bekerja bertahun-tahun, saya kok begini-begini saja. Oh, sebentar. Rezeki itu bukan masalah yang kita lihat. Allah menyediakan rezeki sesuai dengan yang dia kehendaki. Maka bighairi hisab itu tafsiran yang kedua adalah di luar prediksi manusia. Dan terus di luar prediksi manusia, di luar prediksi orang lain yang tidak mengalami. Ini tafsiran bighairi hisab sangat luas. Yang jelas bahwa bighairi hisab itu tidak bisa dihitung-hitung, di luar perhitungan siapa saja. Ini yang bisa kita tadaburi dalam Al-Alaqah ke-54. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, para pemirsa TV streaming dan juga para pendengar dan sahabat ilmu di dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan 2 pembahasan tema pada pagi hari ini, yang pertama kelanjutan tentang etika loyalitas kita, yang kedua tentang kita belajar mencintai Allah, dan yang berikutnya kita belajar kepada orang-orang yang menjadi manusia pilihan Allah. Ada Nuh yang wajib kita tiru as a person, dan keluarga Ibrahim serta keluarga Ibrahim as a family. Bagaimana kita mendidik keluarga kita, dan proyek rekayasa kebaikan sosial kita terus kita lanjutkan. Cerita ini masih bersambung karena ini adalah menginspirasi Nabi Zakaria dan istrinya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup sementara dan nanti bisa kita lanjutkan dalam dialog. Aqulu qouli hadza ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.